Oke, selamat datang para investor. Hari ini kita punya pasien yang menarik banget. PT Karsurin Tbk, atau yang kode sahamnya CRSN. Saham ini jujur aja kayak teka-teki, menarik, tapi juga bikin pusing. Nah, tugas kita bareng-bareng di sini adalah mencari tahu, ini peluang emas yang tersembunyi, atau jangan-jangan sebuah perangkap. Yuk kita bedah sama-sama. Coba bayangin ya, di satu sisi beritanya bagus banget, mereka ekspansi ke ekonomi hijau, masuk ke industri baterai mobil listrik, wah kedengarannya masa depan cerah kan? Tapi, di sisi lain kalau kita lihat laporan keuangannya, laba bersihnya malah terjun bebas. Nah loh, bingung kan? Inilah inti masalahnya, dilema yang harus kita pecahkan. Mana yang harus kita percaya, ceritanya yang indah atau angkanya yang kurang sedap dipandang. Oke, biar analisis kita terstruktur dan nggak ngalor ngidul, ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya Karsurin. Terus kita cek rapor keuangannya di tahun 2024. Nah ini yang seru, kita bandingin janji dan realita di 2025. Setelah itu kita coba intip masa depannya di 2026. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan, beli, tahan, atau jual. Yuk, langsung mulai. Oke, bagian pertama, fundamental banget nih. Sebelum kita pusing sama angka-angka, kita harus paham dulu. Karsurin ini sebenarnya jualan apa sih? Duitnya datang dari mana? Yuk kita kenalan. Jadi bisnisnya Karsurin ini ada di industri yang namanya TIC, kepanjangannya Testing, Inspection, and Certification. Kedengarannya teknis ya? Gini deh gampangnya. Bayangin mereka ini kayak polisi kualitas atau wasit dalam dunia perdagangan. Semua barang, mulai dari mainan anak-anak, makanan yang kita makan, sampai komponen mobil listrik harus lewat pengecekan mereka dulu untuk mastiin aman dan sesuai standar. Bisnis ini penting banget, ibaratnya tulang punggung yang nggak kelihatan tapi bikin semua berjalan lancar. Nah, ini yang bikin Karsurin jadi menarik. Mereka nggak cuma main di bisnis TIC yang itu-itu aja. Lihat deh fokus mereka. Ekonomi hijau, baterai mobil listrik, ESG, hilirisasi mineral, ini semua adalah kata kunci masa depan ekonomi Indonesia. Jadi mereka ini bukan sekedar ikut arus, tapi mereka coba berselancar di atas gelombang tren terbesar yang sedang terjadi di negara kita. Ini pertaruhan besar, tapi kalau berhasil, hasilnya juga bisa besar. Visual ini merangkum semuanya dengan sempurna kan? Mereka mau bertransformasi. Dari yang tadinya mungkin cuma dikenal sebagai tukang surveyor, sekarang mereka mau jadi penjaga gerbang teknologi tinggi untuk ekonomi hijau Indonesia. Cerita yang mereka jual ke investor itu kuat banget. Pertanyaannya, apakah eksekusinya sekuat ceritanya? Oke, ceritanya kita udah dapat. Keren. Sekarang saatnya kita jadi akuntan dadakan. Kita lihat angkanya. Kita mulai dari 2024 dulu ya sebagai fondasi kita, sebelum kita masuk ke bagian yang paling dramatis nanti. Nah, lihat deh angka-angka di 2024 ini. Kalau saya harus kasih satu kata, kata itu adalah stabil. Pendapatannya naik sedikit, laba kotornya juga. Artinya bisnis inti mereka masih jalan, mesinnya masih muter. Emang sih laba bersihnya turun dikit, mungkin ini pertanda awal kalau biaya-biaya mulai naik. Tapi secara keseluruhan di tahun 2024 ini, kondisi perusahaan masih kelihatan sehat dan kokoh. Jadi bisa kita simpulkan ya, 2024 itu adalah tahun persiapan. Anggap aja mereka lagi gali fondasi, pasang tiang pancang. Mereka belum bangun gedungnya, tapi mereka lagi siap-siap. Mereka lagi memperkuat basis bisnis mereka sebelum melakukan lompatan besar yang mereka rencanakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, bagian inti dari cerita kita hari ini. Di sini kita akan adu data, janji manis manajemen melawan kenyataan pahit di lapangan. Siap? Dengerin deh, ini pernyataan dari direktur utamanya di awal 2025. Bahasanya sangat meyakinkan kan? Komitmen, integritas, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, terdengar sangat optimis dan penuh percaya diri. Oke, catat baik-baik janji ini ya, karena kita akan bandingkan dengan angka-angka sesaat lagi. Dan inilah janji mereka dalam bentuk angka. Wow, lihat targetnya. Pendapatan mau dinaikkan jadi 615 miliar. Dan laba bersihnya mau dilipatkan 3 kali lebih jadi 73,8 miliar. Gila, ini target yang sangat-sangat ambisius. Ini optimisme atau halusinasi? Hehehe, ayo kita lihat faktanya. Jeng-jeng, dan inilah kenyataannya. Oke, pendapatan mereka naik lumayan jadi 505 miliar. Meleset dari target tapi masih tumbuh. Tapi coba lihat laba bersihnya. Dari target hampir 74 miliar, realisasinya cuma 5,6 miliar. Aduh, ini bukan meleset lagi namanya, ini terjun bebas. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Aneh kan? Jualannya naik, pendapatannya tumbuh 12% lebih. Tapi kok labanya malah anjlok sampai 75%? Duitnya lari kemana? Ini misteri yang harus kita pecahkan kalau mau investasi di sini.
Oke, sekarang kita pakai topi detektif kita. Di bagian ini kita akan investigasi kenapa laba mereka bisa anjlok begitu parah. Dan yang lebih penting, apa artinya ini untuk masa depan perusahaan di tahun 2026 dan seterusnya. Ternyata ini dia biang keladinya. Laba mereka anjlok bukan karena nggak ada orderan atau bisnisnya lesu. Justru sebaliknya, mereka lagi bakar duit besar-besaran untuk investasi. Mereka bangun fasilitas baru yang canggih, laboratorium buat tes baterai mobil listrik, dan lain-lain. Jadi, ini bukan kegagalan operasional, tapi sebuah pilihan strategis. Manajemen bilang, ini ibaratnya sakit dulu, senang kemudian. Mereka rela mengorbankan laba jangka pendek demi keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Penting juga buat kita lihat kondisi di luar perusahaan. Ada laporan dari Crifts yang bilang ekonomi Indonesia sekarang ini ada di era tensi hebat. Maksudnya apa? Ya, ekonomi kita memang tumbuh, tapi kondisi global lagi nggak menentu. Banyak angin ribut di luar sana. Nah, ini jadi risiko tambahan buat Karsurin. Mereka lagi investasi besar-besaran di saat kondisi ekonomi global lagi rawan. Ini kayak lagi bangun rumah mewah di atas tanah yang kadang-kadang suka goyang. Harus hati-hati. Semua ini membawa kita ke satu titik krusial, tahun 2026. Bagi Karsurin dan para investornya, 2026 ini adalah tahun ujian, tahun pembuktian. Apakah semua uang yang dibakar di 2025 itu akan mulai menghasilkan api keuntungan? Apakah margin laba mereka akan kembali sehat? Semua mata akan tertuju ke sana. Pasar nggak akan kasih ampun kalau mereka gagal membuktikannya. Oke, kita sudah bongkar semuanya. Mulai dari bisnisnya, ceritanya, angkanya, sampai risikonya. Sekarang bagian terpenting, kita tarik benang merahnya. Kita rangkum semua ini jadi satu kesimpulan yang bisa bantu Anda memutuskan mau diapakan saham CRSN ini. Sebelum memutuskan, kita harus cek harga pasarnya. Lihat deh valuasinya. PER-nya 53 kali. Artinya apa? Artinya harga sahamnya sekarang ini 53 kali lipat dari laba per sahamnya. Ini mahal. Pasar sudah menaruh ekspektasi yang super tinggi di saham ini. Mereka percaya ceritanya. Tapi lihat juga rasio utangnya. Cuma 0,68. Ini bagus. Artinya mereka nggak ugal-ugalan ngutang. Jadi ini saham dengan cerita masa depan yang mahal, tapi fondasi keuangannya cukup aman. Oke, kita timbang-timbang ya, sisi positifnya atau pro-nya. Pertama, pertumbuhan pendapatannya bagus di tengah pasar yang sulit. Kedua, mereka ada di posisi yang pas banget di sektor masa depan kayak mobil listrik dan ekonomi hijau. Ketiga, keuangannya sehat, utangnya rendah. Nah, sekarang sisi negatifnya atau kontranya. Pertama, labanya anjlok parah di 2025. Ini fakta. Kedua, valuasinya mahal, PR-nya tinggi. Ketiga, keberhasilan investasi barunya ini masih tanda tanya besar, belum terbukti. Pada akhirnya semua kembali ke Anda. Tanyakan pada diri sendiri. Anda ini tipe investor yang seperti apa? Apakah Anda seorang visioner yang sabar, yang rela menanggung sakit jangka pendek demi potensi keuntungan besar di masa depan? Kalau iya, cerita CRSN ini mungkin cocok buat Anda. Tapi, kalau Anda adalah tipe investor yang lebih konservatif, yang butuh kepastian profit hari ini, mungkin lebih baik Anda lihat-lihat saham lain dulu. Analisis ini adalah petanya, tapi yang menyetir tetap Anda. Jadi bagaimana? Apakah cerita CRSN ini sejalan dengan gaya investasi Anda?